Hmm. Baik ya, kita Assalamualaikum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita siang hari ini masih diperkenankan untuk bisa bermuajah walau via virtual pada pertemuan yang keempat analisa saya dari mata kuliah kita, manajemen strategi dan kebijakan pendidikan Islam. Baiklah, kita mulai awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tanpa berpanjang kalam, saya siapkan materinya terlebih dahulu. Eh, Mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Sudah bro. Sudah ya terlihat. Baik, judulnya proses formulasi strategi pendidikan Islam. Jadi output dari pertemuan kita yang keempat ini kita harapkan bisa memiliki gambaran mengenai bagaimana membangun suatu desain strategi di dalam sebuah institusi atau yang kita orientasikan misalnya untuk kebijakan pendidikan secara lebih luas di tingkat nasional misalnya. Dan kita dengan mendapatkan materi ini, kita juga bisa mengevaluasi bagaimana suatu uh, sistem atau strategi yang dijalankan di dalam suatu institusi atau lembaga atau dalam level nasional misalnya, tentang bagaimana suatu kebijakan atau suatu sistem pendidikan yang direncanakan bisa untuk dijalankan secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kita mungkin akan mencoba untuk mengelaborasi terlebih dahulu poin-poin apa yang kita perlukan untuk bisa menyusun suatu tahapan dalam mendesain strategi yang kita lekatkan di dalam suatu institusi, ya, yang kita letakkan di dalam suatu institusi. Nah, nanti tentunya seperti biasa, mohon setelah kita perkuliahan selesai, menyelesaikan, jangan ditunda ya. Kalau ditunda biasanya lupa ya. Jadi sebaiknya masih hangat gitu. Kemudian kalaupun masih ada yang kurang, boleh dilihat kembali materinya. Ini materinya sudah saya upload juga ya di LMS, di e-learning. Eh, Juga bisa dilihat di Diktat ya. Di Diktat ada di buku e-book yang sudah kita share. Nanti bisa dibaca kembali secara cepat. Nah, baru kemudian mengerjakan. Saya sarankan seperti itu karena kalau tidak sempat fokus untuk membaca, lalu kemudian langsung saja trial menyelesaikan tugas kuisnya tanpa tanpa merefresh informasi, bisa jadi uh, gambling ya. Jadi ya tadi hanya mungkin kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nah, saya kira kita perlu perbaiki cara proses learning kita agar outputnya bisa lebih baik. Nah, setelah itu nanti di luar kita sedang menyusun artikel, kita tentunya juga concern kepada topik-topik kita ya, topik-topik kita. Nah, topik ini kita harapkan teman-teman mahasiswa bisa minimal pertama mendapatkan dokumen tentang suatu kebijakan pendidikan yang dimiliki oleh
suatu institusi atau lembaga, apakah itu mungkin dalam bentuk yayasan kah, atau misalnya uh, kita bisa juga melihat praktek kebijakan yang ada di negara kita sendiri, misalnya. Nah, kemudian kita pelajari bagaimana tahapan implementasinya. Nanti pada saatnya kita pada topik berikutnya akan ada evaluasi ya, evaluasi dari strategi pendidikan. Apakah efektif atau tidak, ya, passion tidak. Lalu kemudian sejauh mana capaian dari kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses implementasinya. Jadi saya kira kita akan lengkap kalau kita concern, kemudian kita mengikuti proses dengan benar, lalu kemudian kita ya ada kesempatan ya untuk deep learning ya untuk mempelajari secara lebih mendalam. Karena kalau hanya sekedar mendengarkan kuliah dari saya pikir sangat terbatas waktunya dan materinya juga sangat terbatas gitu. Dan akan bisa mendapatkan apa sesuatu yang sifatnya implementatif, di mana kita memiliki knowledge yang cukup, perlu ada eksplorasi yang lebih mendalam, kemudian kita bisa ejawantahkan dalam suatu penugasan begitu. Itu memang mekanisme proses pembelajaran yang benar ya seperti itu ya. Jadi mohon maaf mungkin ada hal-hal yang sifatnya mengharuskan kita untuk mengikuti proses ini. Baik ya, saudara sekalian, kembali ke materi, formulasi strategi. Ini sebagai suatu proses ya. Proses itu seperti yang kita sudah jelaskan di awal, suatu rangkaian kegiatan yang berjalan secara terus-menerus. Nah, apa yang proses atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara sistematis ya. Kenapa sistematis? Karena memang baik dalam bentuk apa sistematikanya, kemudian apa formatnya, kemudian konten substansinya, begitu sudah memiliki uh, panduan tersendiri ya, sudah memiliki suatu guideline sendiri yang tidak asal karena memang di situ ada suatu proses secara akademik bisa diterima secara logik dan memiliki konten substansi yang diperlukan. Dalam rangka untuk apa? Untuk merancang rencana. Nah, rencana apa? Rencana yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tujuan pendidikan. Ya karena memang topik kita bicara tentang strategi pendidikan Islam sehingga tujuannya adalah menciptakan lembaga pendidikan yang holistik. Kalau konteksnya adalah pendidikan, kalau konteksnya adalah kelembagaan, kalau konteksnya adalah negara, maka tentunya kita ingin menciptakan uh, ada budaya apa pendidikan yang berkualitas ya dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Nah, ini menjadi dasar kita yang kita bisa kembangkan lebih lanjut mengenai rujukan apa yang bisa kita gunakan untuk membantu mengguide, mendrive proses dari eh, penyusunan penyusunan formulasi strategi ini. Yang pertama, kalau kita bicara dalam konteks regulasi pendidikan, maka kita bisa merujuk misalnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini sebagai salah satu contoh saja, kalau misalnya kita mau update dengan regulasi yang terkini, boleh-boleh saja. Ini sebagai sebuah contoh. Misalnya di undang-undang ini, di situ ada integrasi, mengintegrasikan tentang pendidikan agama sebagai komponen wajib dalam kurikulum nasional yang sebelumnya dipisahkan, di mana Kemenak dengan Kemendikbud pada masa sebelum 2003 tahun undang-undang ini publish atau rilis,
itu memiliki ruang sendiri-sendiri. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 20 ini diundangkan, dirilis, di situ ada suatu amanat undang-undang di mana pendidikan agama menjadi bagian yang wajib ya dalam kurikulum nasional. Yang kemudian mendorong juga, mengintegrasikan juga beberapa lembaga pendidikan agama yang dulu hanya memberikan proses pembelajaran agama saja. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2008 ini juga bisa memiliki ruang untuk memberikan kurikulum atau menyajikan kurikulum yang sifatnya untuk pengetahuan umum ya, untuk kurikulum atau mata pelajaran umum yang sebelumnya hanya dikonsumsi di wilayah Kemendikbud saja. Nah, ini juga suatu strategi ya, strategi kebijakan bagaimana pemerintah mendorong agar warganya memiliki ruang untuk mendapatkan materi pembelajaran keagamaan yang integratif di dalam proses pendidikan, baik di pendidikan lembaga keagamaan maupun juga lembaga pendidikan umum yang selama ini hanya menjadi mata pelajaran pelengkap saja. Nah, di sini sudah ada kewajiban, artinya bahwa kebijakan mendorong untuk membangun sebuah desain yang nanti akan diturunkan di dalam tataran pelaksanaan di unit-unit ya, unit-unit pelaksana pendidikan ya, yaitu di sekolah-sekolah. Nah, kemudian diturunkan ke PP nomor 55 tahun 2007 ya. Undang-undang akan dilaksanakan secara implementatif melalui peraturan pemerintah. Nah, ini juga kemudian ditegaskan kembali bagaimana tata aturan pelaksanaannya yang diatur melalui peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan termasuk madrasah dan pesantren. Lalu kemudian diturunkan lagi di sisi operasional yaitu di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di situ eh, Kemenak mengeluarkan pedoman-pedoman bagaimana pengembangan kurikulum integratif ya antara pendidikan umum dan agama bisa dilaksanakan di pendidikan Islam. Nah, Bapak sekalian, saudara sekalian, kita coba lihat proses tahapan di dalam membangun suatu konsep formulasi strategi. Apakah ini dijalankan oleh negara atau pemerintahan maupun oleh lembaga pendidikan yang terbatas, misalnya di pendidikan tinggi atau di pendidikan dasar. Nah, saya kira kita semua memiliki potensi ya untuk menjadi konseptor. Kita juga punya potensi untuk menyumbangkan pemikiran kita pada saat nanti kita sudah disebut sebagai seorang ahli yang kompeten di bidang pendidikan, yang memiliki gelar doktor. Doktornya adalah doktor pendidikan. Tentunya kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjadi seorang konseptor gitu. Nah, ketika kita di challenge untuk membangun suatu formulasi strategi, tentunya kita sudah punya gambaran, kita sudah punya knowledge tentang bagaimana tahapan yang perlu dilakukan dan yang seharusnya dilakukan. Nah, yang pertama uh, adalah ini berlaku ya secara general, tidak hanya menyusun formulasi strategi untuk pendidikan Islam, tapi juga sebetulnya berlaku juga atau dijalankan di korporasi-korporasi ya, di unit-unit bisnis yang komersial gitu. Nah, yang dilakukan pertama kali dalam tahapan formulasi ini adalah melakukan analisis lingkungan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ketika kita menyusun suatu strategi, maka yang tahapan pertama yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, itu nanti yang akan membantu bagi penyusun atau konsultan atau analis itu yang
akan bisa menggambarkan posisi dan kondisi saat ini dari sisi organisasi secara internal maupun secara eksternal ya di makronya yang ada di lingkungan organisasi. Nah, kemudian yang kedua bisa menggunakan pendekatan pastel ya. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan SWOT. Yang kedua pastel. Pastel itu singkatan, P-nya adalah politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, kemudian environment atau lingkungan, dan legal atau hukum. Jadi pastel itu singkatan. Nah, kedua-duanya bisa dilakukan dalam satu analisis yang sama dengan objek yang sama. Yang SWOT itu lebih berorientasi kepada uh, penggalian informasi dan data, kondisi internal dan eksternal, ya, sedangkan di pastel lebih kepada penguatan untuk mengetahui kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal tentunya diperlukan untuk menentukan strategi apa yang perlu disiapkan atau dijalankan untuk mengantisipasi adanya perubahan di masa yang akan datang. Itu pastel ya. Misalnya katakanlah kondisi saat ini gitu ya. Ini banyak perusahaan yang kemudian melakukan perubahan rencana bisnisnya nih. Ya, ada RBB namanya, ada PRBB, ada perubahan rencana bisnis perusahaan. Sekarang lagi rame ini ya. Jadi kenapa? Karena kondisi global berubah cepat, gitu. Yang sebelumnya belum diprediksikan begitu. Dan ternyata sangat cepat berdampak ya ketika misalnya salah satu perusahaan super power ya Amerika membuat suatu kebijakan luar negeri di bidang tarif misalnya yang sangat berpengaruh terhadap negara lain, ya, berpengaruh terhadap nilai tukar, akan memengaruhi juga terhadap devisa negara, yang juga akan berpengaruh terhadap kondisi makro moneter, ya, kepada terhadap inflasi, akan berpengaruh juga terhadap cadangan devisa. Jadi sangat multi layer effect ya atas satu kebijakan dan itu pasti akan berdampak terhadap uh, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk segera beradaptasi gitu. Termasuk juga organisasi juga menurut saya ya. Jadi organisasi organisasi pendidikan misalnya yang mungkin dalam kacamata atau perspektif kita tidak banyak terdampak oleh suatu kebijakan makro, tapi pada kenyataannya pada jangka panjang, menengah dan panjang akan tetap berpengaruh ya, akan tetap berpengaruh. Ya, kenapa? Karena ketika kita bicara tentang keberlanjutan dari suatu organisasi atau lembaga sosial, ini kan kontribusi terbesarnya ini kan berupa sumbangan dari masyarakat. Apakah dalam bentuk SPP yang kita sebut dengan SPPK atau dalam bentuk uang pembangunan K dan seterusnya ketika masyarakat sebagai user atau mitra yayasan misalnya yang menjadi sumber pendanaan, salah satu menjadi sumber pendanaan dari organisasi pendidikan, terdampak ekonomi oleh kondisi makro. Nah, ini juga terkadang ada yang concern lalu kemudian segera mengubah strategi, ada yang kemudian hanyut gitu ya dengan keterlenaannya gitu, tidak melakukan suatu perubahan, tidak melakukan suatu mitigasi, lalu tiba-tiba uh, tiba-tiba saja mereka merasa tiba-tiba oh kok rugi gitu ya, lo kok defisit gitu ya. Lu kok nggak ada konsumen, lu kok nggak ada mahasiswa gitu. Ya semuanya serba terkaget-kaget gitu. Nah itu nggak bagus ya karena kita sudah bicara tentang strategi. Karena strategi itu kan bicara tentang masa depan. Sesuatu yang akan datang, itu strategi. Jadi keberadaan strategi itu untuk mengantisipasi, memitigasi kondisi yang tidak pasti di masa yang akan datang. Itu butuhnya strategi. Ya. Nah, lalu kemudian
kita mengacu ke grand teori mana kalau kita akan menyusun suatu strategi gitu ya. Nah, pertama kita bisa mengacu ke teori sistem. Ya, ke teori sistem. Dasar dari teori sistem ini kita sudah tahu ya sistem itu apa. Sistem itu adalah suatu rangkaian bagian perbagian atau bagian satu dengan bagian yang lain saling terhubung atau terkoneksi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi sistem berjalan itu ada suatu orientasi atau tujuan apapun sistemnya. Apakah itu sistem ekonomi, apakah itu sistem sosial, pasti ada orientasinya. Nah, di situ elemen-elemennya itu pasti ada 4 komponen. Itu yang harus kita ingat. Jadi kalau mau meninjau atau membangun suatu konsep yang berbasis pada teori sistem, pasti di dalamnya akan ada 4 komponen. Komponen yang pertama pasti akan bicara tentang input. Nah, kita akan membahas input dari proses, ya. Yang kedua adalah proses. Nah, prosesnya bagaimana? Lalu kemudian outputnya atau hasil luaran dari suatu proses itu seperti apa yang kita harapkan. Dan komponen yang keempat adalah feedback. Ya, feedback. Karena di dalam feedback itulah akan kembali lagi ke siklus awal yaitu input. Nah, input ini perlu ada perbaikan atau tidak itu berdasarkan dari feedback. Jadi kalau ada suatu proses tidak ada feedback, maka teori sistem tidak bisa berjalan. Nah, feedback itu dalam konteks manajemen sering kita sebut dengan istilah MONEF ya. MONEF itu. Ya sama seperti yang kita jalankan dalam perkuliahan kita ya, ada MONEF. MONEF-nya dari mana? Saya bisa melihat dari angka jurnal nilai gitu ya. Misalnya gini, banyak yang kosong gitu, maka saya bisa membuat kesimpulan, oh ternyata tidak aktif ya, masa ternyata tidak aktif gitu ya. Mungkin tidak fokus, mungkin tidak concern gitu. Nah, di situ saya akan bisa menilai juga terhadap apa yang kita sampaikan terserap atau tidak misalnya. Kalau average nilai misalnya kurang dari 60, maka bisa menjadi pertanyaan. Bisa jadi ini dosennya tidak bisa menyampaikan materinya nih, nggak tersampaikan gitu ya. Bisa jadi tadi uh, prosesnya mungkin di teknologi yang digunakan sulit gitu ya. Mungkin terlalu advance misalnya ya sehingga uh, apa namanya mungkin kapasitas usernya terbatas sehingga sulit untuk menggunakan fasilitas teknologi itu bisa juga gitu ya kita bisa evaluasi itu ya atau mungkin dari sisi objek studi dari mahasiswa misalnya yang tadi mungkin tidak concern tidak fokus gitu ya. Nah, kalau tidak ada monef kita nggak tahu gitu ya. Ini sebetulnya kuliah ini diikuti dengan benar nggak gitu ya. Nah, itu pun sama ya ketika kita suatu saat misalnya melakukan suatu aktivitas pendidikan di lembaga pendidikan kita atau di yayasan atau dimanapun, tanpa adanya feedback maka kita nggak bisa memperbaiki atau mengkoreksi. Nah, maka feedback itu menjadi komponen keempat dari teori sistem. Oke, kemudian yang kedua teori kontingensi ya. Teori kontingensi adalah suatu teori atau konsep yang digunakan untuk memberikan suatu solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan ya, terhadap suatu kondisi tertentu yang membutuhkan suatu solusi. Nah, solusi-solusi yang akan yang ditawarkan atau yang disiapkan itu lebih dari satu, makanya disebut dengan kontingensi. Jadi kalau kita membuat suatu rencana itu ada option itu dalam pendekatan kontingensi. Jadi ada option satu, option 2, option 3. Ada opsi satu, opsi 2, opsi 3. Kenapa begitu? Karena
pada saat suatu proses implementasi dijalankan, suatu kondisi bisa berubah tiba-tiba. Jadi, misal sebagai contoh ya sekarang gitu ya, ketika nilai tukar kita sudah tembus di angka 17 per US dollar, ketika kemudian tiba-tiba ekspor terhenti karena tarif biaya masuknya naik sampai 32% misalnya, lalu kemudian komponen harga bahan baku tiba-tiba naik, ya tiba-tiba naik di atas 40%, artinya komponen utama dari suatu material atau industri itu kan hampir 80% komponennya berupa komponen bahan baku, sedangkan bahan bakunya majority yang kita gunakan di Indonesia ini komponen lokalnya atau TKDN-nya itu baru sekitar 20% atau 80% itu berasal dari impor. Ketika impor itu bahan baku naik, kenapa naik? Karena nilai tukar US-nya kita juga naik, sehingga harga belinya naik gitu ya. Maka otomatis harga produksinya akan naik secara signifikan. Ya akan naik. Jadi sebelum kita ekspor itu bahan baku saja, bahan harga pokok produksinya saja sudah naik 80% gitu. Mana mungkin akan bisa berkompetisi gitu ya di pasar global. Nah, ini juga sebagai sebuah contoh gitu ya bahwa maka harus ada plan A, ada plan B, ada plan C gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka kalau kita nggak punya teori kontingensi, maka itu perusahaan tiba-tiba bisa bangkrut gitu ya. Kalau kita sebagai lembaga pendidikan misalnya, tiba-tiba kondisi ekonomi masyarakat berubah, misalnya yang kita sekarang mengenal misalnya ada pergeseran kelas menengah bergeser masuk ke level bawah gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena di level menengah ini yang uh, apa namanya sebagian besar adalah para pekerja formal gitu yang kemudian tiba-tiba ada likuidasi perusahaan. Ya, kita sudah mendapatkan banyak informasi di Telkom ada sekitar 9.000 orang ter-PHK. Ya, lalu kemudian di Pertamina juga sama gitu ya. Kemudian di industri terutama di industri yang berbahan baku import tekstil, kemudian eh, otomotif ya. Ini banyak PHK muncul. Nah, ini kan kebanyakan para orang tua nih yang sudah bekerja ini yang level menengah tadi ya, middle level ini. Yang dulu mungkin pendapatannya sudah mapan tiba-tiba kehilangan pendapatan. Maka bisa jadi yang mereka tadinya potensi market untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah kita misalnya tiba-tiba berubah ya karena pendapatan yang terbatas mungkin akan lari ke sekolah-sekolah negeri yang tidak berbiaya misalnya ataupun berbiaya tapi tidak terlalu mahal misalnya. Nah, dengan adanya pergeseran-pergeseran seperti itu, maka sebagai suatu, misalnya kita yang dipercaya sebagai pengelola yayasan, misalnya, apakah hanya diam saja, ataukah ada suatu inovasi yang mau dikembangkan, misalnya bikin middle level yang tadinya itu high level ke middle level. Misalnya yang dulu mungkin masuknya itu dengan biaya masuk untuk SMA, misalnya SMA unggulan itu bisa 50 juta, misalnya bikin misalnya kelas ya, kelas khusus gitu ya untuk middle level bottom ya to bottom line. Ya bisa misalnya dengan 20 juta bisa gitu ya misalnya. Ini kalau nggak ada kebijakan lalu kita tetap ngotot gitu ya dengan berasumsi kondisi itu tidak ada perubahan gitu. Ya bisa jadi kemudian yang daftar tidak cukup memadai ya, tidak banyak bisa jadi ya tiba-tiba kaget loh kok yang daftar sedikit gitu ya. Karena kita nggak cukup aware, nggak cukup care ya dengan perubahan makro kita gitu. Nah, itu teori kontingensi dibutuhkan untuk mengantisipasi itu, ya.
Lalu kemudian teori evolusi. Teori evolusi, uh, intinya adalah substansi dari teori ini adalah bahwa dalam perjalanan waktu selalu akan ada perubahan. Cuma perubahannya dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang. Nah, dalam membangun suatu strategi kebijakan pendidikan, bisa saja kita menyiapkan roadmap untuk misalnya 25 tahun atau 50 tahun misalnya bisa saja. Tapi itu yang jelas itu harus ada karena untuk bisa mengevaluasi pertumbuhan dan arah perkembangan dan perjalanan ke depan. Jadi tahun tahun depan akan bagaimana, berikutnya seperti apa, itu sudah ada di dalam milestone di dalam milestone strategi kita. Jadi tiga teori dasar ini bisa digunakan secara bersama-sama, bisa juga, tapi kita akan concern pada masing-masing ini untuk menjadi panduan ketika kita sedang menyusun strategi. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah masih teori dan konsep formulasi, yaitu tentang prosesnya, proses formulasinya. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, ya, analisis kebutuhan. Jadi membuka kembali visi misinya karena itu menjadi arah dari dan landasan untuk menyusun goals atau tujuan yang nanti akan kita turunkan menjadi program-program yang sifatnya jangka pendek. Nah, agar uh, tujuan untuk mencapai strategi itu bisa lebih terukur, lebih spesifik, maka ada satu kata yang kemudian bisa membantu untuk merimain bahwa tujuan itu mengikuti mengikuti prinsip-prinsip SMART, gitu ya, prinsip-prinsip SMART, yaitu specific, measurable, kemudian achievable, kemudian L-nya ada realistic dan timeline. Jadi spesifik, terukur, gitu ya. Kemudian achievable, sesuatu bisa dicapai, ya. Realistik, ya, tidak diawang-awang, ya, bisa dilakukan, bisa dicapai. Kemudian punya batasan waktu, ya, timeline. Jadi apakah mungkin akan dicapai 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dan seterusnya itu. Lalu kemudian pemilihan strategi, ya, penguatan kurikulum integratif. Nah, baru kemudian kita kuatkan kurikulum untuk mencapai tujuan-tujuan tadi itu seperti apa, ya, kurikulum. Makanya di dalam kurikulum itu selalu ada tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional itu atau sekarang istilahnya CMLK atau CMK atau capaian, ya, capaian lulusan. Ya, capaian lulusan itu seperti apa misalnya, itu yang kemudian akan menarik pada poin-poin turunannya, gitu. Kemudian penyusunan program dan anggaran. Jadi kalau kita sudah menentukan pilihan-pilihan strategi yang akan kita gunakan, baru kemudian menyusun program dan anggaran untuk menjalankannya. Nah, sebagai sebuah contoh, ini di buku saya yang mungkin sudah ter-share, itu ada contoh-contoh, ya, bisa ada contoh-contoh. Ini contoh misalnya kita ambil dari Sekolah Al-Azhar, ya, Sekolah Dasar Islam Al-Azhar. Eh, saya state nama karena sudah terpublish dan terilis, ya, sudah ada studi, sehingga saya coba untuk jadikan contoh, gitu. Nah, strategi yang dilakukan di sekolah ini adalah mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan. Jadi di situ ada tafsir, ada fikih, ada akhlak, gitu ya. Ya, mungkin kalau kita lihat di OMJ misalnya, di Perguruan Tinggi Muhammadiyah misalnya, itu ada Islam, ada
Al-Islam Kemuhammadiyahan misalnya. Nah, itu sebetulnya integrasi kurikulum di mana setiap semester ada mata kuliah tentang keagamaan, tentang keislaman. Dan itu dilakukan secara masif, secara sistematis ya sehingga diharapkan mahasiswa lulusan dari Universitas Muhammadiyah itu memahami tentang keagamanya dengan baik dan memiliki bekal yang cukup ya untuk bermasyarakat ya dan beraktivitas baik di dalam pekerjaan maupun dalam lingkungan sosial lainnya. Jadi itu suatu strategi juga ya, suatu strategi yang tidak semua perguruan tinggi melakukannya gitu ya. Nah, lalu bicara tentang implementasi, pelatihan guru untuk pengajaran tematik karena kalau suatu strategi lalu kemudian komponen struktur tidak memahami, tidak mengetahui, maka akan sulit untuk bisa mengimplementasikannya. Misalnya hal yang sangat krusial adalah kapasitas SDM. Nah, kapasitas SDM itu akan bisa terhubung dengan strategi organisasi secara baik dan bisa melaksanakannya kalau mereka diberikan pembekalan secara khusus dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Lalu kemudian kolaborasi dengan orang tua ini contoh di mana di sekolah ini intensif mereka memiliki suatu komite, kemudian juga punya paguyubannya, punya perkumpulan orang tua gitu ya yang masuk dalam suatu komunitas secara mandiri sebetulnya, tapi atau di drive oleh sekolah ya untuk sarana komunikasi dan juga orang tua mengetahui tentang perkembangan anak-anak mereka lewat komunitas orang tua, lewat komite gitu ya, dan menjadi media untuk penegakan tata kelola yang baik ya, ada transparansi, ada accountability gitu ya. Jadi setiap ada kegiatan terinformasikan, lalu kemudian kegiatan sekolah juga bisa diketahui oleh orang tua gitu ya. Nah, itu membantu orang tua untuk semakin untuk yakin dan percaya kepada institusi ini sehingga dengan mudah orang tua untuk membantu ya untuk membantu mendorong anak-anak mereka secara lebih intensif, lebih aktif. Akhirnya sekolah menjadi terbantu ya karena orang tuanya mensupport full, ya anak-anaknya juga terfasilitasi dengan baik. Lalu kemudian kegiatan bisa dijalankan dengan mudah, misalnya bikin pesantren Ramadan misalnya. Nah itu orang tua sudah tahu bahwa nanti setiap Ramadan itu ada pesantren gitu, sehingga orang tua bisa prepare, anak-anak bisa prepare, dan semuanya jadi ikut gitu ya. Jadi sukses gitu. Nah, penggunaan teknologi ya e-learning dalam proses pembelajaran Al-Quran misalnya. Nah itu difasilitasi oleh lembaga. Kemudian anak-anak bisa belajar dengan cepat melalui teknologi. Nah, hasilnya prestasi akademiknya naik, pemahaman terhadap nilai keislaman juga meningkat gitu ya karena memiliki tadi ya kurikulum yang integratif yang dengan strategi yang efektif. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Bagaimana resistensi guru terhadap suatu perubahan kurikulum, misalnya. Nah, ini bisa menjadi suatu pertanyaan yang kita bisa ajukan untuk melihat suatu strategi apakah akan efektif bisa berjalan atau tidak. Biasanya tadi dari internal, ya terutama dari guru-guru ketika ada suatu perubahan kurikulum, apakah guru-guru menerima atau tidak. Nah, di sini apa yang dilakukan belajar dari Al-Azhar ini, em, sekolah ini melibatkan guru dalam proses perencanaan. Ia menggunakan
pendekatan participatory approach. Lalu memberikan pelatihan intensif, ya, memberikan pelatihan intensif terhadap guru-guru sehingga guru-guru menerima perubahan kurikulum dengan cepat dan mereka ikut berpartisipasi untuk mensukseskannya. Pertanyaan yang kedua, apakah strategi pendidikan Islam bisa bersaing dengan sekolah umum? Ya, jawabannya bisa karena ini bukti dari beberapa institusi, misalnya kita mengenal ada Insan Cendekia misalnya ya, SMA Aman Insan Cendekia misalnya yang ternyata dari sisi ratingnya average lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum. Padahal itu adalah sekolah agama, tapi prestasi akademiknya ternyata bisa melampaui sekolah-sekolah umum. Nah, itu uh, menjadi salah satu bukti bahwa strategi pendidikan Islam bisa bersaing. Terus bagaimana mengukur efektivitas strategi? Nah, ya biasanya untuk mengetahui efektivitas strategi bisa kita gunakan indikator-indikator, terutama indikator kuantitatif, ya, indikator kuantitatif. Walaupun juga kita bisa lihat dari pendekatan kualitatif. Evaluasi berkala, ya, dan mendapatkan feedback baik terhadap internal stakeholder maupun eksternal stakeholder, pemangku kepentingan yang berada di luar, misalnya user atau pengguna dari lulusan kita seperti apa gitu ya, bisa kita uh, gunakan kuesioner untuk mendapatkan feedback ya dari pemangku kepentingan. Baik ya, saya kira demikian bahwa strategi pendidikan Islam memerlukan analisis yang mendalam. Integrasi nilai Islam bisa beradaptasi dengan teknologi, tetap kita bisa mengacu pada teori-teori dasar, ya sehingga kita ada panduan untuk membangun suatu desain strategi pendidikan yang unggul dan berkarakter. Baik ya, itu sebagai sebuah pengantar, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mbak Neni, Mas Syarul. Mas Syarul di Iya, mana? Prof. Mbak Neni ya, silahkan Mbak. Boleh sharing juga Mbak. Ya. Oh, oke. Guru di Baik. mana Mbak? Uh, Guru ya Mbak? Dalam, Jadi ustadzah ya? dulu saya di Madania 10 tahun, Prof. Ah, Insya Allah. Dan Ya, ya. itulah sebabnya saya tinggal di Kahuripan, lalu sekarang di Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai pengawas sekolah. Jadi saya membina 34 sekolah, dan ini yang ingin saya tanyakan. Dari 34 sekolah, 10%-nya mengalami penurunan nih, Prof. Masya Allah. Penurunan, beberapa tutup, beberapa akan dijual. Jadi kalau Prof ingin bikin, teman-teman ada yang mau bikin sekolah, boleh hubungi saya. Ada beberapa sekolah yang mau dilepas gitu ya. Hmm. Ini menjadi concern kita bersama karena tadi ya ternyata tidak hanya di industri yang mengalami PHK besar-besaran, tetapi juga di dunia pendidikan. Faktanya saya mengalami sendiri. Ini sekolah, eh, ada dua sekolah yang kelihatannya tahun depan akan tutup karena tidak ada siswa, dan betul-betul dari sisi SDM juga sudah ditinggalkan gitu. Nah, pertanyaan saya nih, sebenarnya faktor-faktor apa nih, Prof, yang paling paling berperan ya? Saya melihat bahwa saya pernah membaca bahwa salah satu ada tiga hal yang bisa membuat satu organisasi berhasil, itu value-nya, kemudian sistem sama leadership. Nah, jujur saja memang visi yang dibuat, yang dirancang oleh leader-leader kita di beberapa sekolah itu hanya sekedar verbal. Jadi visi dituliskan, dirancang, tetapi tidak terinternalisasi dalam, eh, tidak di breakdown menjadi program-program yang diupayakan untuk mencapai visi itu. Maka di tulisan saya kemarin menulis bagaimana manajemen strategi eh, ingin sekali membuat apa sih yang ditulis oleh Robert Kaplan itu balance scorecard. Jadi itu yang menggait guru-guru
SDM di sebuah sekolah untuk bisa mencapai kinerja maksimalnya. Tapi ternyata di lapangan betul sekali resistensinya luar biasa. Eh, dan saya melihat growth mindset ini tampaknya harus dimiliki oleh tidak hanya siswa kita, tapi juga SDM yang mengelola pendidikan gitu, terutama leader ya. Hmm. Leader-leader ini perlu sekali dibantu untuk memiliki growth mindset bahwa segala sesuatu mungkin. Keberanian untuk mengambil resiko-resiko itu saja tuh yang harus diupayakan untuk dilakukan gitu. Nah, bagaimana nih apa nih langkah strategis yang bisa saya misalnya sebagai pengawas lakukan untuk bisa mengi membantu kepala sekolah untuk hey, ini bisa loh dilakukan asal ada kemauan. Yuk lihat lagi visinya. Visinya apa, programnya apa, lalu kita coba melangkah ke sana. Lalu tadi misalnya setback mundur ke belakang untuk melihat, mengevaluasi, merefleksi yang kemarin kita lakukan udah bener nggak sih? Nah, hal-hal kayak gitu saya melihat para leader ini sebenarnya sudah tahu tapi kok masih belum berhasil ya, Prof. Ah, saya butuh sekali banyak trik-trik, strategi, tips-tips agar beberapa sekolah ini benar-benar bisa berkemajuan. Itu aja, Prof. Ya, Mbak Neni luar biasa. Pengalamannya cukup panjang ya di dunia praktisnya, lalu kemudian masuk ke dunia birokrasi dan teknokrasi gitu ya, yang ingin juga memberikan penguatan terhadap industri pendidikan. Saya sebut industri ya, kan industri itu tidak selalu negatif ya. Walaupun kadang saya sering dikritik, kok industri pendidikan gitu. Industri itu kalau dalam pendekatan ekonomi itu adalah kegiatan yang sejenis ya, kegiatan yang sejenis itu namanya industri. Eh, Oke, jadi betul, saya sepakat sih Mbak Neni. Jadi ada 3 poin ya untuk melakukan sebuah penguatan, membangun sebuah budaya, culture gitu yang kuat dan sustain gitu. Nah, maka pondasinya pasti nilai ya. Nilai-nilai yang ditanamkan di dalam organisasi ini kuat atau tidak. Nah, nilai itu akan eh, sangat melekat kepada leader ya, pemimpinnya gitu. Leader. Maka ada leadership tadi, leadership style yang uh, dikembangkan itu apakah sesuai dengan lingkungannya atau tidak. Bukan bicara tentang baik atau tidak ya kan, karena ada style otoriter, ada style demokratik, ada style partisipatif, banyak style yang uh, di satu sisi satu kondisi bisa berhasil dan dengan kondisi yang lain bisa gagal gitu. Nah, di situ uh, seorang leader menjadi nakoda, menjadi penentu arah dari organisasi yang kalau kita lihat ini, Mbak. Jadi memang kalau di belajar dari beberapa negara, mohon izin, ini ada yang kontak dari kementerian. Maaf, maaf, saya balas dulu sebentar. Ya, monggo, monggo, Prof. Ah, ya, mohon maaf. Ya, kalau kita belajar dari beberapa negara yang mungkin sekarang sudah melewati kecepatannya dari kita, seperti Vietnam ya, yang baru saja mereka merayakan ulang tahun kemerdekaan di tanggal 17 Maret yang lalu, sampai ke Indonesia cerita-cerita keberhasilan pendidikan di sana. Jadi eh, mereka yang kuatkan itu justru para leader-leader ya, calon pemimpin-pemimpin itu
yang mereka bawa keluar. Mereka bawa keluar, bawa ke China, bawa ke Eropa, bawa kemana-mana gitu ya. Mereka disuruh untuk belajar dan disuruh untuk memperkuat kemampuan kapasitas dan sebagainya. Lalu ketika mereka balik ke negaranya, itu wawasannya sudah full meaning gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya mungkin kalau kemudian wawasannya terbatas, kemudian knowledge-nya juga tidak bertumbuh, proses pembelajarannya juga tidak cukup ya untuk membawa kapal organisasi mendapatkan solusi-solusi strategi ke depan. Itu menjadi sulit memang. Ya, karena yang sangat menentukan itu leader. Nah, leader di dalam pendidikan itu ada dua. Jadi leader di yayasan dan leader di sekolahnya, ya di penyelenggara pendidikannya dengan pelaksana pendidikannya. Nah, ini terkadang juga menjadi tantangan tersendiri ya ketika misalnya terjadi perselisihan antara antara penyelenggara dengan pelaksana pendidikan misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu sebab di mana pendidikan uh, terutama swasta yang kemudian menghadapi suatu persoalan internal berlarut-larut itu yang berujung pada pada kebangkrutan gitu. Nah, saya kira yang menjadi PR besar kita adalah kalau kita ingin melakukan suatu perubahan secara strategik, memang pada akhirnya hukum ekonomi juga akan berlaku juga ya bicara tentang efisiensi dan efektivitas ya bicara tentang efisiensi dan efektivitas. Artinya bicara tentang pilihan-pilihan fasilitas pembelajaran, kemudian bicara tentang intensitas dan kualitas kurikulumnya begitu. Semuanya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan organisasi pendidikan itu sendiri. Dan itu semua sangat tergantung kepada humannya. Makanya kalau di dalam dunia pendidikan yang menjadi key person, menjadi keywordnya adalah human gitu. Jadi kalau humannya tidak memiliki cukup kapasitas, ya kita nggak bisa berharap banyak, baik lembaganya itu sendiri maupun yang di bawahnya akan bisa bertumbuh berkembang. Maka pilihannya hanya dua dalam dunia pendidikan itu. Yang pertama adalah uh, join, kolaborasi dan amalgamasi gitu ya dengan yayasan lain untuk menjadi kuat itu. Lalu yang kedua ya tadi lebih baik kalau memang tidak memiliki kapasitas yang cukup ya diserahkan ya kepada yang memiliki kapasitas. Karena taruhannya adalah kita menyiapkan anak didik ya, menyiapkan generasi depan, masa depan itu. Kalau kemudian penyelenggaranya tidak cukup capable, ya itu menjadi sebuah taruhan itu, yang tingkat kepastiannya menjadi rendah. Nah, saya kira kita nggak ingin seperti itu. Kalau kita berada di posisi sebagai otoritas, ya, sebagai lembaga atau regulator begitu, posisi kita di situ. Tapi kalau kita berada di posisi sebagai penyelenggara pendidikan, tentunya kita akan berpikir tadi unsur-unsur yang kita tadi pelajari itu menjadi bagian penting sebagai langkah untuk menentukan formulasi strategi. Jadi strategi menjadi alat untuk mencari solusi dan sekaligus sebagai uh, breakout ya sebagai breakthrough untuk menerobos suatu kebuntuan ya suatu kejumudan gitu. Nah, ya tadi ujung-ujungnya apakah nanti memiliki think of the box, misalnya out of the box atau tidak gitu ya dalam apa memberikan suatu solusi. Ya, lagi-lagi kalau kapasitas terbatas ya biasanya solusinya terbatas gitu ya. Dia nggak mampu menemukan sesuatu yang di luar biasanya itu. Ya itu tantangan mana nih. Makasih sharingnya. Ya.
Dan mungkin satu lagi, Prof, terkait dengan apa tadi ada leader di yayasan, kebijakan pendidikan di kita kelihatannya kami pengawas tidak punya akses ke yayasan, sehingga ini juga menjadi salah satu hambatan tantangan ketika beberapa solusi-solusi terkait bagaimana mempertahankan sekolah itu bagaimanapun kan ada peran yayasan gitu. Nah, ini kami para pengawas tidak punya akses ya. Mungkin nanti Bu Zonya bisa menambahkan dan sebagainya bahwa kesulitan kita adalah ketika kita ingin membantu sekolah itu ternyata kepala sekolahnya berada di bayang-bayang di bawah bayang-bayang yayasan. Ya, Hmm. kita nggak punya akses untuk yayasan itu. Mungkin kebijakan pendidikannya yang mungkin harus agak dilihat kembali. Oke, terima kasih Ya. banyak, Prof. Ya, sama-sama Mbak Neni. Ya sedikit saja menambahkan kalau kita mau coba studi kaji lebih lanjut keberhasilan sekolah-sekolah swasta, sebetulnya lebih banyak didorong, didominasi oleh pimpinan yayasan yang visioner, ya, bukan pimpinan sekolahnya, bukan, ya. Nah, makanya kalau kita mau mengintervensi lembaga atau penyelenggara pendidikan swasta, seharusnya yang dibuka pintu untuk komunikasi dan perbaikan adalah yayasannya, ya. Itu yang paling utama, itu yang paling utama. Katakanlah misalnya uh, jaringan JSIT misalnya. Kenapa sih SDIT misalnya, kemudian SMPIT di sekolah di apa namanya kabupaten kota uh, cukup unggul, ya, sangat unggul lah menurut saya, ya, berhasil gitu. Ya, kenapa? Karena penyelenggaranya memiliki visi yang sama. Bukan kepala kepala sekolah, oke, tapi kepala sekolah kan hari ini diangkat, besok bisa diganti gitu ya. Artinya setiap saat bisa berubah. Tapi kalau yayasan kan tidak, dia memiliki apa namanya suatu tanggung jawab moral yang panjang dan mereka yang bisa mengambil kewenangan. Jadi kalau kita memberikan apa ceramah berbuih-buih kepada kepala sekolah misalnya, ya mungkin akan berpengaruh, tapi saya kira tidak terlalu signifikan, ya tidak terlalu signifikan. Saya kira itu, ya Mbak Neni, makasih. Kasih. Mbak Sonia, ada mau Ya, di-sharing, silakan. ya di sharing Prof. Terima kasih banyak Profesor untuk materinya hari ini. Eh, Beberapa terkait juga dengan Mbak Neni karena kami pengawas sekolah Prof. Tetapi saya agak lebih di daerah pinggir Jakarta yang cukup terpencil, Prof. Hmm. Ada daerah-daerah yang cukup terpencil sehingga kalau tadi Profesor memaparkan tentang Grand Theory Management Strategy, mungkin yang banyak dipakai di sini adalah teori sistem ya, Prof ya. Jadi Hmm. kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan. Kebetulan di lingkungan Tangerang pinggir paling barat itu, Prof, sangat agamis. Jadi sekolah, tetapi untuk pesantren kurang juga mereka apa pesantren modern ya, Prof ya. Jadi Hmm. sekolah umum tetapi basis lingkungan mereka adalah agama. Kendalanya karena jauh dari nggak jauh sebenarnya Prof ya, tapi karena SDM di sekitarnya juga kurang mumpuni sehingga SMA-SMA yang di sana mereka sangat berbasis agama karena di sekitarnya itu sangat agamis. Tetapi guru-gurunya kurang, Prof. Yang lulusan perguruan tinggi itu sangat kurang. Dan Hmm. karena tetap dibutuhkannya adalah nilai-nilai agama, maka mereka juga mengambil staf pendidik yang tidak dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, bukan Hmm. lulusan universitas misalnya, Hmm. tapi dari pesantren-pesantren salafi yang dididiknya hanya pendidikan agama dan mengajar pendidikan formal sehingga mereka tetapi mereka ini apa mengakomodir masyarakat sekitar Prof yang sangat ingin anak-anaknya mengenyam pendidikan di pendidikan formal dan umum. Hmm. Jadi ini menyebabkan kalau kita tadi mungkin Bu Neni terbatas dengan yayasan, di sekitar situ justru kepala sekolahnya ini adalah anak-anak yayasan gitu, Bro. Jadi ini merupakan sistem kekeluargaan dari yayasan sampai ke kepala sekolah sehingga sangat
untuk menyentuh yayasan itu sangat memungkinkan. Cuma dengan mindset yang tadi itu, Prof, mengandalkan apa yang dibutuhkan lingkungan tanpa melihat perkembangan di luar sana, perkembangan teknologi, sehingga mereka stagnan, Prof. Mereka sudah mengikuti beberapa, misalnya di sana ekonominya rendah, sehingga uh, pendidikan di sana sudah gratis, Prof. Sangat bergantung kepada bos. Semua dari sana. Anak-anak belajar tanpa membayar. Tetapi tentu saja itu tadi, guru-gurunya juga guru-guru yang lulusan perguruan tinggi nggak mau ngajar di sana, Prof. Karena terus terang, Prof, 1 jam pelajaran 45 menit itu hanya dibayar 5.000 misalnya. Jadi, dan ini juga berpotensi kepada yang lainnya, dan ini banyak, Prof, bukan hanya satu sekolah atau berapa, banyak. Sehingga mereka akhirnya menjadi guru terbang yang supaya untuk memenuhi kebutuhan mungkin, Prof, mengajar di banyak tempat. Dan kalau misalnya mereka sampai satu hari itu misalnya 5 sekolah atau 4 sekolah, maka di tempat terakhir mereka sudah tinggal sisa-sisa perjuangan. Sehingga ketika mengajar ya apa adanya saja, Prof. Dan tapi tetap peminatnya tetap banyak, Prof. Walaupun banyak itu dalam arti tidak ratusan ya, Prof, ya, karena lingkungannya lingkungan kecil. Cuma ya itu tadi, Prof, karena itu menyangkut strateginya sistem tadi, kebutuhan lingkungan, jadi stagnan, Prof. Tidak berkembang untuk bersaing lebih besar lagi gitu. Mereka benar-benar yang penting lingkungan sekitar itu terakomodir untuk bersekolah. Dan lingkungan juga seperti itu, berpandangannya yang penting anak kami sekolah. Gitu, tidak lagi berpikir bahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pun sangat sedikit sekali. Nah, itu lingkungan yang saya hadapi saat ini, Prof. Itu mungkin yang saya ingin masukkan dari Profesor. Mungkin ada hal-hal yang bisa dibicarakan, karena kalau yayasan di tempat kami, Bu Neni, sangat open sekali ya, walaupun belum tentu open minded ya, hanya open arm saja mungkin ya. Kalau mindsetnya mungkin harus dirubahnya tetap secara perlahan. Cuma ya itu, Prof, yang ada sekarang ini jadinya kalau kami mau mendorong, mempush untuk kemajuan juga, mereka hanya akan berkatanya lingkungan kami membutuhkannya cuma segini kok, Bu, gitu. Jadi ada apa ya, Prof, ya, keinginan untuk lebih lagi gitu. Terima kasih, Prof. Mohon maaf nih, ini jadi sedikit curhat Terima jadinya. kasih. Terima kasih Mbak Sonia, luar biasa. Berarti semalam ini dedikasi kegiatan di Jakarta Barat ya? Di Di Jakarta Barat. Kabupaten Tangerang, Prof. Oh, Kabupaten Di Tangerang. Kabupaten Oh. Tangerang, tapi yang sudah berbatasan dengan Serang dan Hmm. berbatasan dengan laut ya, Prof, ya, di utara sana berbatasan dengan laut. Laut Oh, Jawa ya, ya. iya, Prof. Jadi di ujung sekali, Prof. Ada masalah. Luar biasa ya Bu Zonya perhatiannya. membina berapa sekolah? Bu Zonya tolong sebutkan. Saya 47 sekolah, Prof. Tuh, 47 sekolah 47 sekolah, dibina Prof. satu orang, Prof. Itu orang Iya, ya. Prof. Dan akses ke sana juga sulit, Prof. Saya kebetulan saya bawa mobil sendiri, di sana ada jembatan yang disebut oleh mereka jembatan Sirotol Mustaqim, Prof. Yang hanya satu mobil. Dan saya harus lewat situ. Tapi sekarang ini karena di depannya sudah ada Alfa, jadi kalau saya calling mereka sudah suruh saya tunggu di Alfa saja mobilnya. Ke dalamnya saya dijemput motor gitu, Prof. Itu Mbak kondisi, Kita Sonia. aja belum melewati jembatan Sirotol Mustaqim, Bu Zonya udah lewat tuh, Prof. Udah lewat saya, Prof. Walaupun belum meninggal. Mbak Sonia ya. Jadi memang kalau kita bekerja dalam passion kita, kondisi apapun terasa indah ya, terasa Iya, asik Prof. gitu ya. Dan Iya, mungkin Prof. yang udah terbiasa hidup di kota, kalau dengar ini kayaknya apa nggak kebayang gitu ya, nggak kebayang gimana gitu kondisi Terasa bukan di dekat Jakarta ya, Prof. di Jakarta. Ya, Iya, mungkin Prof. izin ya Mbak. Jadi saya mungkin melihat memang apalagi yayasan yang ada di daerah itu biasanya dia lahir bertumbuh memang dalam keterbatasan. Dan biasanya tidak diiringi dengan visi-visi yang luar biasa. Jadi
hanya sekedar untuk mereka bisa membantu lingkungan, memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan seadanya, begitu, seadanya. Sama dengan karakter UMKM di Indonesia. Kebetulan saya kan sebetulnya banyak riset di UMKM. Contoh misalnya begini, ada uh, saya beberapa waktu yang lalu sempat mampir ke sekolah saya dulu. Lalu kemudian saya jumpai di situ ada emak-emak yang jualan yang sekarang dilanjutkan oleh anaknya. Dari dulu ukurannya seperti itu dan sudah 20 tahun gitu ya. Ya sama gitu ya. Tidak kemudian berubah menjadi dua, tiga atau empat misalnya. Enggak kepikir gitu. Jadi sama ketika ada eh, misalnya dalam bentuk lembaga yang kemudian dikelola seadanya sekedar untuk bertahan hidup, sekedar untuk memenuhi eh, kebutuhan yang terbatas, memang eh, akan seperti itu karakternya. Jadi kita memang tidak mudah untuk merubah. Sama tadi yang kita ceritakan di UMKM itu kadang dilatih gitu ya, sudah dilatih berapa hari, dikasih uang saku juga, kemudian mungkin mereka kita fasilitasi A dan B, ketika kembali ke ke habitatnya, ya kembali lagi ke kebiasaannya, kemudian juga usahanya tidak kemudian berubah seiring dengan apa yang uh, sudah tadi diberikan pembekalan tadi. Jadi memang tidak mudah, memang tidak mudah. Jadi lalu pertanyaannya gimana dong cara uh, bagaimana membantu menumbuhkan. Jadi memang tidak boleh putus asa sih ya untuk kita membantu memberikan solusi sepanjang si ownernya itu menganggap bahwa yang terjadi dan yang ada itu sudah cukup, memang sulit untuk kemudian kita merubahnya. Tapi kalau kemudian ownernya muncul suatu kebutuhan, suatu keinginan, ada harapan untuk menjadikan institusi dan lembaganya besar, menjadi institusinya misalnya memiliki kapasitas yang lebih luas dan sebagainya, maka baru kita bisa memberikan solusi. Oh, solusinya begini, solusinya begini. Tapi sejauh si ownernya sendiri tidak memiliki kebutuhan itu, maka sulit menurut saya untuk mengajak berubah. Ya, untuk mengajak berubah sulit. Ya, tapi ikhtiar kita untuk selalu mencerahkan tetap nggak boleh padam, harus tetap nyala gitu ya. Kita tetap optimis, tetap memberikan solusi-solusi. Bahkan mungkin ibaratnya kalau kita sebagai pendakwah itu yang tadinya misalnya tidak kepikir menjadi terpikirkan. Nah, itu kan kesuksesan kita. Yang tadinya nggak kepikir misalnya sekolahnya punya lab komputer menjadi kepikir. Nah, itu kan salah satu juga indikator dari keberhasilan kita untuk menjadi pencerah. Ya, terima kasih Mbak Sonia. Terima kasih juga, Mungkin Prof. tidak memuaskan ya, tapi kita diskusi Mas, ini sharingnya. Jadi Prof, ya. jadi bersyukur juga rasanya yang selama ini hidup di kota mendengar kondisi bagaimana di daerah ya, tantangannya luar biasa. Tapi Kalau nggak mudah-mudahan salah ini ada ada Pak Dr. Sofyan nih. Boleh ini ya kita kan beliau memang concern di pendidikan dan beliau aktif dan termasuk juga uh, praktisi gitu ya, pendidik gitu. Nah, boleh kita mendapatkan sharing dari beliau. Pak Sofyan ada ya? Punten saya nggak sempat ini. Siap, Prof. Nanti seperti biasa terakhir saja mungkin, Prof. Setelah Oh, jenengan. Sorry. ya, monggo, monggo, tenuhun, tenuhun. Eh, ada Mbak Eni yang sudah raise hand, boleh eh, sharingnya silakan. Siap, Makasih. Prof. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Ya, terima kasih, Prof. Subagio, Pak Sofian, dan juga teman-teman semuanya. Luar biasa
Ini mata kuliah barangkali materi yang menggugah kami nih Prof sebagai apa namanya pemangku kepentingan dalam pendidikan khususnya mengemban tugas yang luar biasa karena kami bertugas sebagai pengawas Prof. Karena di sini memang ada formulasi strategi. Ini yang rasanya memang kami terkadang mau strategi apa lagi nih yang mau dilakukan begitu ya agar Hmm. betul-betul sekolah-sekolah kami yang kami bina ini bisa meningkatkan terus kualitasnya, mutunya, rapot pendidikan dan seterusnya karena memang di lapangan banyak sekali tantangannya, Prof. Nah, Hmm. saya kebetulan mengawas di Tangerang Selatan ada 34 sekolah, Prof. Tangerang Selatan ini katakanlah sudah termasuk wilayah yang lebih maju dibanding yang mungkin Kabupaten Tangerang, kemudian Lebak dan seterusnya yang kadang mungkin masih perlu adanya peningkatan. Kita sedikit di tengah kota lah begitu. Tetapi pada dasarnya ini juga kalau diselami lebih jauh, ternyata tantangan sama saja, Prof. Mengapa? Karena di Provinsi Banten ini, khusus di Tangsel, yang sudah maju sangat maju, namun yang tidak maju atau belum maju juga masih sangat banyak, gitu, Prof. Nah, di sini yang saya bina khususnya ada sekolah yang sudah maju seperti misalkan sekolah-sekolah SPK itu luar biasa. Kemudian sekolah-sekolah negeri yang juga sudah baik. Kemudian juga ada sekolah-sekolah, katakanlah sekolah merdeka dan seterusnya. Ini menjadi semacam tolak ukur lah untuk Tangerang Selatan ini. Namun masih banyak sekali sekolah-sekolah yang antara ya Bu Nanti katakan tadi mati atau hidup segan mati pun enggak mau gitu dok. Artinya ini Prof apa namanya ya seperti sudah mati suri begitu. Tetapi untuk membuat strategi yang baik seperti apa ini pun juga banyak sekali tantangannya karena ada yang keterbatasan dana, kemudian juga ya ada di sana kungkungan dari yayasannya juga luar biasa seperti itu sehingga banyak sekali tantangannya. Nah, misalnya seperti yang pertama bahwa untuk formulasi ini adalah kita merumuskan visi dan misi gitu, Bro. Nah, di satu sekolah terkadang visi misi aja nggak tahu, Bro. Gitu. Gurunya nggak tahu apa sih yang jadi visi sekolah, misinya seperti apa. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, Bro. Kemudian ditambah lagi sampai kepada tujuannya, bagaimana menganalisis lingkungan sekitarnya, ini pun juga sulit dilaksanakan. Begitu juga bagaimana dengan implementasi strateginya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini, Prof. Di Tangsel ini terkadang kepala sekolahnya sudah betul stagnan seperti itu, seperti sudah kehilangan motivasi begitu, Prof. Ada beberapa seperti itu yang mana misalnya sekolah-sekolah, kalau yang sekolah-sekolah menengah ke atas, katakanlah memang dananya cukup, kemudian kepala sekolahnya terus diuji kemampuannya, kalau memang ada kurang pas, segera diturunkan, begitu juga gurunya gitu, Prof. Tapi di sekolah negeri, sekolah-sekolah menengah ke bawah, ini boro-boro gurunya itu mau diuji kompetensi, Prof. Karena jumlah gurunya pun juga dari 15 mata pelajaran hanya ada 7 guru, misalkan begitu. Nah, sehingga kami bagaimana mampus kepala-kepala sekolah untuk bagaimana agar terus semangat ini terus kami upayakan, Bro. Kami sudah melakukan coaching, kami sudah melakukan training, sudah melakukan apa namanya itu fasilitatif dan seterusnya yang menjadi tugas kami. Tapi terkadang ini pun masih mentok gitu, Bro. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri. Misalkan kepala sekolah negeri A kami hanya cukup melaksanakan keseharian saja seperti ini sehingga tidak ada tantangan yang luar biasa dari dinas seperti itu, Pak. Gitu juga ada juga kepala sekolah yang sudah hampir pensiun misalnya, ya ada yang masih semangat, ada yang kurang semangat. Begitu juga sepertinya tidak ada penghargaan khusus begitu, Prof, untuk para kepala sekolah yang baik atau yang belum terlalu baik sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk kami para pengawas. Nah, sehingga barangkali dalam kesempatan ini mungkin Prof dan juga Dokter Sofian banyak punya semacam ya basic pengetahuan untuk seperti apa sih meningkatkan motivasi untuk bisa kepala sekolah dan juga mungkin para guru untuk bisa melaksanakan formulasi strategi ini agar sekolahnya terus ada peningkatan meskipun kami terus berupaya mendorong mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Berarti demikian Prof. Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Mbak ini juga termasuk salah satu ini ya pejuang pendidikan ya di tengah-tengah kondisi keterbatasan Iya, luar siap, biasa. Prof. Mbak ini punten, kalau pengawas ini tupoksinya apakah dia, saya belum tahu ya, mungkin karena saya juga belum terlalu paham, tapi sering mengenal dan sering ketemu juga kadang dengan, nggak sering, tapi pernah bertemu juga dengan beberapa pengawas gitu. Baik ketika sekolah kita didatangi pengawas maupun
ketika kita apa mungkin berbincang-bincang di luar penugasan. Uh, Ya. tapi ketika saya mendapatkan pertanyaan dan sharing ini, saya jadi terpikir ya, uh, Hmm. artinya bahwa pengawas ini juga mestinya juga berperan sebagai apa konsultan. Dia Ya. juga kadang berfungsi sebagai uh, technical asistensi, ya pendamping Iya, teknis iya gitu ya. betul. Iya, Dan bisa juga menjadi betul, motivator gitu ya. Jadi perannya betul banyak sekali. sekali gitu ya. Benar, Prof. Karena kepanjangan tangan dari pemerintah ya, karena Iya, iya, iya. hadir intensif bertemu dengan guru dan dengan pengelola, terutama kepala sekolah itu adalah Ya, pengawas gitu. Nah, saya kira uh, kalau memang kita terpanggil di luar tupoksi khusus kita untuk melakukan pengawasan, tapi juga didorong juga untuk bisa memberikan solusi-solusi strategis bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan di lapangan. Uh, ini akan menjadi sangat menarik dan menantang. Uh, menurut menurut hemat saya begini, ini memang tidak bisa, menurut saya hanya dilakukan dari sisi objek ya. Artinya teman-teman di lapangan, para penyelenggara pendidikan dan pelaksana pendidikan, ini kan biasanya ruang lingkup mereka ini kan terbatas ya, terbatas. Jadi eh, ketika mereka menghadapi suatu masalah, biasanya masalah itu dipandang sebagai suatu beban yang sulit untuk dipecahkan begitu karena mereka tidak sempat mungkin melihat dari helikopter view ya, dari posisi di atas, lalu kemudian melihat ke bawah apa yang sebetulnya terjadi secara real di lapangan ini. Nah, kalau menurut hemat saya sih, memang kalau memang kita mau ikut berperan untuk mendampingi dan memberikan solusi, kita coba memposisikan kita melihat dari sisi tadi helikopter view, melihat melihat big picture dari gambaran besar dari suatu objek yang mungkin bagi mereka yang ada di dalamnya itu sedang menghadapi suatu masalah gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini secara lebih luas, maka akan sangat terbantu kalau misalnya ada dua cara. Kita bisa saja mengajak para pimpinan di situ untuk melihat sesuatu di luar sana, begitu di luar sana itu bisa jadi kita bisa semacam studi banding, bisa saja kita mengikuti suatu, intinya begini bahwa ada di luar mereka yang berhasil, yang mungkin uh, apa tantangan dan persoalannya sebelumnya lebih besar dan lebih berat dibandingkan mereka, misalnya begitu. Ya, karena eh, terkadang bicara dengan masyarakat yang ada di daerah ini, mereka itu butuh bukti-bukti begitu. Kalau mungkin yang bicara itu kita yang mungkin mereka lihat, ah ini kan hanya pengawas gitu kan, ah ini kan hanya apa siapa begitu. Berbeda ketika misalnya yang bicara ini adalah mereka yang sudah memiliki apa memiliki nasib yang sama dengan mereka, lalu kemudian uh, ini ada mereka bisa menyelesaikan masalah itu, bisa bertumbuh, bahkan bisa berhasil misalnya. Nah, makanya terkadang di dalam beberapa strategi pembelajaran, kita terkadang perlu menghadirkan sosok tokoh gitu ya, yang dianggap berhasil, yang dinilai dan dipercaya dia berhasil di bidang itu, uh, untuk berbicara, memberikan
kebesaran hati dan keyakinan, karena biasanya pada umumnya sesuatu yang sangat mendasar dan sangat yang bisa menjadi titik tolak perubahan itu adalah keyakinan, ya keyakinan. Nah, keyakinan itu akan muncul kalau mereka biasanya melihat fakta-fakta, ya melihat fakta-fakta. Memang agak sedikit jelimet ya kalau bicara dengan masyarakat, mohon maaf nih, menengah ke bawah itu. Kita untuk bicara tentang teori-teori, bicara tentang mungkin konsep-konsep gitu, mereka terkadang ngapain sih teori, ngapain konsep gitu. Tapi kalau kemudian yang bicara adalah mereka yang membuktikan, biasanya akan lebih mereka yakini, mereka kemudian bisa lebih respect dan mereka bisa ikuti itu, ya. Makanya kenapa misalnya di masyarakat-masyarakat lokal itu tradisi ketokohan itu menjadi sangat kental sekali gitu ya. Bahkan kalau seseorang dianggap memiliki kelebihan itu bisa ya dicium tangannya, kadang pokoknya segala sesuatu begitu sangat takdimnya gitu. Ya, kenapa begitu? Karena tadi dianggap sebagai sesuatu yang mereka percaya gitu ya. Nah, ini ketika bicara tentang bagaimana memengaruhi dan melakukan perubahan di suatu daerah, maka mau tidak mau kita harus mengenal sosiologi, ya. Kita harus mengenal tradisi budaya yang ada di daerah tersebut itu. Atau misalnya bisa jadi apa yang kita sampaikan benar gitu, ya sama-sama benar, tapi kemudian misalnya kita menyampaikan kepada tokoh masyarakat di situ, kita silaturahmi ke tokoh masyarakat situ, nanti yang menyampaikan tokoh itu misalnya, itu juga sebuah strategi juga, ya. Untuk kemudian mereka menjadi yakin dan percaya bahwa uh, ada solusi yang sebetulnya bisa membawa mereka pada perubahan dan menyelesaikan masalah mereka misalnya. Nah, Uh, kalau secara mungkin secara program ya dalam bentuk program bisa juga diusulkan misalnya tadi studi banding misalnya ke tempat-tempat tadi yang dianggap sukses untuk ketemu dengan tokoh-tokohnya sehingga mereka yakin itu yang pertama kalau itu dalam bentuk yang besar. Lalu kemudian yang kedua kalau misalnya hal itu tidak ada tunjangan sebetulnya kan strategi tadi ya bisa bicara tentang budget, apakah itu nanti ada pemerintah memiliki fasilitas itu atau tidak? Kalau misalnya belum, ya bisa diusulkan. Tapi kalaupun kemudian atas inisiatif secara mandiri, bisa jadi mungkin memfasilitasi untuk memberikan informasi. Ini ada sekolah yang berhasil, misalnya yang dulunya begini-begini, tapi sekarang udah berhasil. Lalu kemudian atas inisiatif dari yang bersangkutan kita memfasilitasi untuk ketemu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Dalam skala yang lebih terbatas itu. Ya, intinya adalah bahwa uh, segala sesuatu yang kita berikan dalam bentuk treatment itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis dan psikologis dari objek ya. Apakah itu pimpinan pimpinan dari pelaksana pendidikan ataukah di penyelenggaranya itu yayasan. Itu sangat sangat berpengaruh. Ya, saya kira itu Mbak Maini. Ya, siap, Prof. Mudah-mudahan bisa ada perbaikan ke depannya karena memang Amin. tantangan tersendiri untuk para pengawas, Prof, untuk mendampingi kepala sekolah untuk terus semangat bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikannya. Makasih, Amin, amin, Prof. amin. Kasih. Sama-sama. Ada yang ingin didiskusikan? Izin, Prof. Oh ya, silakan Mbak Tri ya. Ya, ya, Prof. Oh ya, Ya, silakan. baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Prof. Ahmad Subagio, memberikan kesempatan pada saya. Em, Terus terang saya bukan di dunia pendidikan ini, Prof. Jadi, tapi saya di Kementerian Sosial yang saat ini di Kementerian Sosial itu kan sedang mendapatkan amanat untuk mendirikan sekolah rakyat gitu ya. Nah, ini saya perhatikan memang sedang dalam masa proses pendaftaran
sedang masa proses untuk merekrut gitu ya, termasuk dari daerah-daerah itu kan dipersilahkan untuk mendaftar dengan sejumlah persyaratan karena sekolah rakyat ini kan untuk sasarannya itu mereka masyarakat-masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim itu di data apa BPS-nya atau kelompok miskinnya itu miskin ekstrim itu di desil 1 dan desil 2 karena kita seluruh penduduk Indonesia ini kan memiliki tingkatan kesejahteraan gitu ya di desil 1 sampai dengan desil 10. Dan mungkin kita semua juga bisa ngecek di desil berapa gitu kan. Nah, terkait dengan sekolah rakyat ini tadi saya sempat mendengar dari Bapak Ibu para pengawas itu kan di daerah-daerah banyak yang sekolah-sekolah hampir gulung tikar yang mungkin hidup segan mati pun tak mau seperti itu. Barangkali ini Bapak Ibu sebagai pengawas mungkin ini sharing juga ya Prof ya. Yang pertama itu bahwa itu bisa aja kemudian ke depannya bisa diajukan ke dinasnya untuk didaftarkan sebagai satu wilayah sekolah rakyat karena memang sekolah rakyat ini benar-benar murni dari anggaran pemerintah seperti itu dan bahkan melibatkan hampir semua kementerian yang terkait gitu ya termasuk BKN dan sebagainya untuk perekrutan guru. Nah, itu saya perhatikan apa perkembangan beritanya seperti itu untuk penanggung jawab jadi perekrutan guru itu di PKN, kemudian kurikulumnya di Dikdasmen dan kemudian termasuk apa fasilitasnya atau sarprasnya itu apa PU dan banyak sekali kementerian-kementerian yang terlibat dalam program sekolah rakyat ini. Saya kira dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin Bapak Ibu pengawas hadapi itu juga bisa menjadi salah satu solusi alternatif mungkin solusi alternatif untuk bagaimana sekolah-sekolah yang memang kondisinya apa tidak berkembang itu bisa menjadi alternatif solusi untuk menjadi sekolah rakyat. Apalagi di daerah-daerah yang memang mungkin dalam tanda kutip minus gitu ya, seperti yang saya sempat dengar tadi dari daerahnya Bu Yonya, daerah binaannya dan sebagainya. Meskipun ini semua dibuka untuk seluruh Indonesia gitu, tapi kan tidak menutup kemungkinan di perkotaan pun akan terjadi sekolah-sekolah yang bisa jadi gulung tikar karena mungkin tidak tidak di manage secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof mau bertanya terkait dengan apa teori. Kebetulan memang saya di Kementerian Sosial ini kan sebagai penyuluh sosial dan bertugas di bagian apa terima aduan gitu ya. Dulu saya di layanan teknis terkait dengan layanan lanjut usia itu pendidikan orang dewasa. Namun sekarang di bagian menerima aduan berbagai permasalahan sosial. Nah, tadi saya sempat dengar kalau teori sistem itu bisa untuk menyelesaikan satu masalah dengan melihat kebutuhan apa yang mereka rasakan atau yang apa yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, itu saya sejalur dengan itu dalam kami menyelesaikan permasalahan sosial pun juga melakukan asesmen itu dengan dengan mencoba menggali kebutuhan kemudian masalah dan potensi yang mereka hadapi sehingga masyarakat-masyarakat miskin itu tidak hanya sekedar menerima bantuan tapi bagaimana mereka itu mampu kita dorong untuk memberdayakan diri tetap bagaimanapun harus survive jangan hanya menunggu bantuan pemerintah itu yang kita dorong untuk masyarakat yang dalam kondisi tanda kutip tidak mampu atau miskin ekstrim itu tadi Prof. Nah yang saya tanyakan untuk beberapa teori yang tadi Prof sampaikan, teori sistem, teori kontingensi, terus satu lagi teori apa tadi saya lupa. Apakah itu ketika teori kontingensi itu kan ada beberapa alternatif, apakah setiap alternatif itu juga didasarkan oleh analisis SWOT dulu, Prof? Atau dengan analisis SWOT satu, kemudian bisa muncul beberapa alternatif pemecahan permasalahan. Itu yang saya tanyakan dari sisi teorinya, Prof. Terima kasih, Prof. Itu aja, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tri. Wah, senang sekali nih dapat mahasiswa yang ada di Kemensos. Kayaknya nanti teman-teman juga akan segera mengkontak Mbak Triatni nih ya. Apalagi ada info sekolah rakyat
cuma sekilas baca di Betul, berita, betul. Nanti langsung kontak Putri. langsung kontak. Siap, 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 siap. betul, betul. Siap Oke, Kak merapat Ahmad, Oh, langsung. kita Siap. berkolaborasi nih. Eh, dengan senang hati. Iya, ini nanti izin juga nih, kayak saya butuh juga nih supportnya nih. Ya, saya penggerak juga nih di daerah pinggiran. Nanti bisa mendapat info lebih lebih banyak ke Mbak Tri. Siap, Punten. Prof. Iya, ini saya dari belakang yang saya tangkap pertanyaannya kaitannya dengan bagaimana kita bisa menggunakan teori dan konsep untuk menemukan suatu jawaban atas masalah yang ada ya, yang muncul begitu. Ini sebenarnya kan teori umum dengan pendekatan ilmiah itu akan selalu diawali dengan identifikasi masalah ya, apakah di research, studi atau apapun gitu. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaannya apakah kita perlu mengidentifikasi dalam mengimplementasikan teori sistem gitu, maka iya pasti gitu ya, iya pasti gitu. Nah, mungkin yang nanti perlu pendalaman adalah uh, di dalam mengklasifikasi dan mengkategorisasi kebutuhan itulah yang kita butuh knowledge tambahan. Ya misalnya ini masuk dalam apa misalnya psychological need, misalnya social need gitu ya. Oh, ini masuk ke basic need, ini masuk ke self actualization need gitu ya. Jadi tahapan, kemudian misalnya menurut Maslow atau misalnya kita menggunakan pendekatannya Porter misalnya atau kita mulai mendekatkan siapa begitu. Jadi ketika kita mau mengidentify kita sudah cukup alat atau tools assessment kita sehingga nanti pada saat kita tarik data itu sudah cukup untuk kita bisa analisis secara cepat dan apa straightforward itu. Itu tantangannya nanti di situ. Lalu kemudian contingency. Jadi sebetulnya teori satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi sebetulnya. Jadi tidak harus kemudian oh ini hanya teori sistem aja yang kita gunakan, ini hanya contingency saja yang kita gunakan, misalnya enggak juga. Jadi kita bisa gunakan secara simultan. Karena di dalam contingency itu pertanyaannya option apa gitu. Nah, disinilah challenge kita bahwa knowledge wawasan itu sangat dibutuhkan untuk kita bisa memiliki beberapa alternatif. Nah, kalau di dalam pendekatan ekonomi biasanya ada yang sifatnya given, ada yang sifatnya variabel. Nah, yang variabel itulah yang kemudian kita intervensi. Nah, misalnya yang variabel di dalam pendekatan ekonomi, misalnya ini karena saya orang ekonomi, jadi saya menggunakan pendekatan ekonomi misalnya, itu yang bisa kita treatment, intervensi adalah makro, ya makroekonomik. Misalnya ini akan diestimasikan perubahan apa penurunan tingkat pertumbuhan nih. Kemarin ekonom dari UI dalam salah satu rilisnya mengatakan dampak dari Trump effect itu akan bertambah terhadap pertumbuhan yang awalnya itu di angka 501 sampai 501 pertumbuhan di tahun 2025 ini diestimasikan akan ngedrop di angka 4 itu di angka 4%. Nah, padahal setiap perubahan 1% itu akan berdampak terhadap pendapatan PDB kita, gitu ya. Nah, PDB. Nah, kalau berdampak terhadap ketenaga kerjaan misalnya itu 0,8% dari setiap 1% perubahan. Kalau terhadap lapangan pekerjaan juga akan berdampak terhadap 1% perubahan akan berdampak terhadap 1 juta, ya 1 juta orang. Jadi kalau turun 1% berarti akan terbuka apa penurunan atau kenaikan dari unemployment kita sebesar 1%, 1 juta akan orang akan apa namanya ter-PHK misalnya. Nah,
Begitupun di dalam analisis sosial. Nah, kita bisa menggunakan beberapa teori yang sudah dianggap itu proven untuk kemudian kita gunakan sebagai variabel independennya yang kita bisa intervensi gitu, yang bisa kita intervensi. Nah, misalnya gini, kalau terjadi perubahan ekonomi, kondisi ekonomi, maka kemampuan uh, atau pengeluaran yang akan dikeluarkan atau expenditure yang akan dikeluarkan oleh household misalnya akan berdampak untuk pendidikan sekian persen misalnya. Nah, itu bisa dikaitkan, Mbak. Jadi kita bisa lakukan studi atau kajian secara mandiri atau misalnya kita gunakan saja hasil-hasil riset yang sudah dilakukan oleh orang lain di dalam jurnal-jurnal yang sudah terkognisi, misalnya terindeks, bereputasi misalnya. Kita ambil di situ, formulasinya kita gunakan saja, lalu kemudian kita bisa untuk melakukan tadi treatment intervensi di dalam option A, option B, option C misalnya. Nah, itu kalau menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau menggunakan pendekatan kualitatif, maka kita bisa membuat, tapi dasarnya sebaiknya kita memiliki rujukan hasil studi sebaiknya. Jadi jangan menurut saya gitu ya, menurut misalnya Mbak Tri gitu, itu tuh nggak bisa. Jadi kita base-nya adalah merujuk kepada studi ilmiah gitu. Nah, nanti dari situ kita untuk merekognisi menurut ini ketika ada perubahan ini akan berdampak terhadap ini misalnya. Nah, ketika ada perubahan seperti itu, maka option strategiknya akan seperti ini gitu. Jadi dibuat alternatif gitu. Nah, sebetulnya semakin banyak option itu mengindikasikan analisnya semakin deep ya dan semakin useful, meaningful, akan semakin bermanfaat ya ketika si user atau pelaksana atau implementator dari konsep kita ini dia akan mendapatkan jawaban-jawaban yang cepat tanpa harus misalnya berdiskusi panjang lebar karena sudah diberikan alternatif-alternatif ya untuk menyelesaikan ya untuk mengatasi masalah itu. Ya, contoh misalnya kalau saya bisa memberikan contoh mungkin di bisnis ya di bisnis. Nah, di bisnis itu kalau di bawah otoritas jasa keuangan di bawah OJK, misalnya kebetulan saya komisaris di perusahaan asuransi Takaful ya. Mungkin ada yang mengenal Takaful, Takaful umum ya, bukan Takaful keluarga. Eh, itu ketika mengajukan rencana bisnis tahunan RBT itu harus memiliki kontingensi ya. Jadi di dalam rencana bisnisnya itu ada ada moderat itu ya, ada strategi konservatif itu eh, moderat minimal dua ya, konservatif sama moderat itu. Nah, yang satu lagi ekstrim ya, kondisi ekstrim. Nah, OJK akan mengapresiasi kalau kita memenuhi itu, ya akan memenuhi itu. Nah, misalnya kondisi sekarang ini, ketika ekstrim kondisi ekonominya berubah cepat itu karena suatu kebijakan global, misalnya kita nggak perlu lagi merubah rencana bisnisnya, tinggal kita switching aja. Kita switching aja yang tadinya A ke option yang B, gitu. Nah, option yang B gitu. Nah, tinggal kita membutuhkan rekognisi dan persetujuan approval dari otoritas. Kita ajukan biar nanti ketika dievaluasi yang dijadikan sebagai dasar atau uh, basic untuk evaluatornya adalah yang disetujui tadi. Karena kalau kita tidak mengajukan perubahan rencana, maka berisiko gap-nya akan sangat lebar. Nah, ketika gap-nya sangat lebar, berarti kan mengindikasikan kegagalan, ya, kegagalan dari pelaksananya itu. Nah, nah asiknya kalau di otoritas keuangan sangat detail ya, apa namanya
ketika membuat rencana strategis dan sebagainya itu detail gitu. Nah, kalau mungkin di lembaga-lembaga pendidikan biasanya uh, tidak mandatori ya, tidak menjadi kewajiban gitu ya untuk membuat rencana strategis, untuk membuat rencana tahunan gitu ya, rencana bulanan, action plan itu tidak sedetail itu. Nah, tapi sebetulnya kalau kemudian kita mau apa merujuk best practice ya dari lembaga keuangan yang sangat full regulated ya dan mereka bisa sustain itu sebetulnya akan menjadi sangat bagus gitu ya kalau misalnya di pendidikan pun misalnya ya diajari membuat rencana yang detail gitu rencananya detail itu dan menjadi salah satu tolak ukur dari parameter keberhasilan para pelaksana pendidikan di situ, lihatnya dari rencananya dijalankan apa enggak itu rencananya itu. Kalau hanya sekedar dokumen saja, ya udah selesai, nggak ada gunanya gitu. Nah, disinilah yang saya kira butuh penguatan ya sistem monefnya, monitoring dan evaluasinya tidak hanya sekedar kepada hasil akhirnya, tapi kepada prosesnya. Nah, proses itu salah satu yang bisa kita jadikan sebagai tools adalah rencana. Antara rencana dengan realisasinya dijalankan apa enggak, gapnya seperti apa. Ya, mungkin itu ya, Mbak Tri, kurang lebihnya. Makasih, makasih banyak. Luar biasa, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Sami-sami. Eh, Prof. Punten mau konfirmasi aja untuk kehadiran yang hari ini nomor 177 ya Prof kuisnya ya? Iya, yang terakhir ya, yang paling atas, iya. Oh baik Prof. Ya, baik ya, Bapak Ibu. Di sini sudah ada azan, asar. Eh, saya kira sampai di sini diskusi yang sangat hangat dan produktif sekali. Makasih sharingnya eh, Mbak Sonia, Mbak Tri, eh, Mbak Eni, ya, yang Mbak Kina, makasih supportnya membantu teman-teman yang lain. Ya, makasih semuanya atas atensinya. Dan saya mohon maaf ya mungkin ada kesan juga saya dapat info ini Pak bagian ini kalau apa terlalu ribet gitu. Banyak tugas katanya. Ya jujurnya mohon maaf kalau mungkin bukan maksud apa-apa. Saya ingin kualitas proses pembelajaran kita lebih baik begitu ya dan bisa membantu juga memberikan kontribusi perubahan walaupun sedikit begitu. Jadi mungkin di dalam model yang saya coba terapkan ini ya memang sebetulnya cukup melelahkan bagi saya harus evaluasi macam-macam gitu ya. Tapi itu bagian dari tugas dan peran tanggung jawab saya. Jadi saya mohon maaf gitu kalau kemudian terasa itu berat. Tapi cobalah untuk meng-effort secara maksimal gitu ya sehingga nanti dampaknya nanti setelah selesai mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama proses berjalan ini memberikan dampak yang positif dan Amin, uh, amin. useful ya. Saya berharap begitu ya. Terima kasih Ya, semuanya. Prof. Tapi sebelum Ya, itu karena Prof. ini ada Pak Sofyan ya, mohon izin Pak Sofyan boleh ingin ada sesuatu yang disampaikan. Silakan Pak Sofyan, rekan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Bagio dan saya kira Bapak Ibu mahasiswa ini sudah ingin segera mengakhiri ini ya sesi pada hari ini. Dan jujur Prof. Ahmad Subagio yang kami hormati sebenarnya penugasan-penugasan yang diberikan, kemudian LMS yang demikian lengkap ya, ini menandakan bahwasanya kuliah S3 MPI di SPS itu sesuai dengan akreditasinya ya. Kuliah di kampus yang S3-nya unggul ya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya ya jangan sampai tugas-tugas yang ada, kemudian latihan-latihan yang diberikan oleh Prof. Ahmad Subagio itu membuat sebagian itu sepertinya ini ya, sepertinya ada yang ini, ada yang
merasa keberatan dan lain sebagainya, percayalah apa yang disampaikan oleh Prof. Bagio tadi ini merupakan pembiasaan. Karena saya sangat sepakat bahwasanya ketika kita ingin nantinya membuat atau membuat suatu institusi sekolah atau yayasan pendidikan Islam, maka tentunya harus hadir dari dokter-dokter yang memang jempolan ya Prof ya, bukan dokter-dokter yang hanya ini Amin, amin. hanya fokusnya pada nilai-nilai saja ya. Jadi harapannya seperti itu. Dan mungkin singkat saja dari apa yang sudah disampaikan oleh tadi Bu Neni, kemudian ada Bu Zonya dan ada Bu Eni Suryani. Pengalaman kami mohon izin Prof ketika memberikan pelatihan bagi kepala sekolah baik di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang maupun di Kota Tangerang Selatan memang agak berbeda tipikal karakteristik dari kepala sekolahnya. Kalau di Kota Tangerang, ketika ada pelatihan, itu semangat para kepala sekolahnya itu luar biasa ya, ketika akan mengikuti pelatihan. Berbeda sekali misalnya untuk di daerah Jakarta, misalnya di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, ya. Kepala sekolah yang berasal dari sana itu ketika mengikuti pelatihan, oke, mereka mengikuti pelatihan, tapi tugas-tugas yang diberikan kepada mereka itu yang mengerjakannya adalah bawahan-bawahannya. Sementara kalau dari Kota Tangerang, kemudian ada Tangerang Selatan, alhamdulillah itu masih ada ya keinginan untuk bisa mengerjakan sendiri. Tadi yang ditanyakan oleh ini ya Bu Neni, kemudian Bu Eni dan juga Bu Zonya, ketika misalnya di suatu sekolah kepala sekolahnya itu seperti antara ada dan tiada, karena yang mempunyai keputusan itu adalah pihak yayasan, maka kita harus melihat kembali fungsi dari seorang pengawas itu kan sudah pada level tertinggi di ini ya, untuk memberikan inspirasi kepada para sekolah. Jadi kita harus menanyakan, sudah menginspirasikah kita ya sebagai pengawas sehingga para kepala sekolah itu bisa atau mampu untuk melakukan transformasi, ya, membuat sekolah mereka menjadi lebih baik lagi. Kemudian ketika misalnya yayasannya sudah welcome, akan tetapi tadi di daerah terpencil dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi tantangan yang luar biasa tentunya ya Bu Zonya Bawengan. Ya, jadi bukan hanya jembatan Siratul Mustaqim ya, tapi ada juga kan istilahnya di Banten itu di perbatasan Tangerang Banten, jembatan apa tuh Prof izin yang film terkenal yang dari Hollywood itu, dan itu sudah sering sekali diliput, dekat sekali jaraknya dengan Jakarta, tapi infrastruktur kemudian kaitannya dengan kelengkapan itu masih belum bisa dipenuhi dengan maksimal. Harapannya sekali lagi kembali ke fungsi sebagai pengawas tadi itu. Ketika misalnya kita sebagai pengawas itu sudah merasa, oke, ini cukup sulit untuk kita bisa jangkau, kemudian kepala sekolah tersebut, ya pastinya akan ada pihak yang lebih tinggi lagi, misalnya ke dinas pendidikan, nanti yang akan bisa membuat para pemilik yayasan tersebut nantinya akan dapat mendengarkan apa yang disampaikan. Itu saya kira kalau dari saya. Kemudian kalau yang disampaikan oleh Bu Triyatni tadi, analogi dari Prof. Ahmad Subagio di bisnis tadi, saya kira sudah sangat jelas, sudah sangat menjawab apa yang ditanyakan. Itu saja mungkin dari saya, dan mudah-mudahan akan terus ada kejutan-kejutan penugasan-penugasan Prof ya bagi mahasiswa-mahasiswa S3 MPI ini, sehingga tiap minggunya nanti mereka benar-benar fokus untuk terus meningkatkan upgrading diri, pengetahuan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan upgrade bacaan. Itu saja mungkin dari kami, Prof. Izin kami kembalikan ke Prof. Subagio. Makasih Pak Dokter. Jadi sudah cukup lengkap ya. Kami berdua mendampingi Bapak Ibu sekalian dari jam 1 tadi lebih ya mungkin tadi. Alhamdulillah sudah kita rasa cukup. Ada mungkin kaitannya dengan apa penugasan nanti kita bisa sharing. Jadi
tulisan atau artikel yang sudah terkirim itu saya belum share nilainya. Jadi ada yang tanya ya, itu yang ada di situ sudah termasuk saya nilai artikel itu belum ya belum. Saya sedang ini lagi review lagi. Nanti secara Japri, mudah-mudahan saya bisa mereview satu persatu dan saya minta untuk diperbaiki untuk bahan masuk ke jurnal yang kita ingin tuju ke Sinta atau ke jurnal internasional. Saya lagi mengkoleksi informasi tentang jurnal-jurnal yang bertema pendidikan di nasional dan internasional. Nanti hasilnya saya share. Silakan nanti bisa mencoba untuk pertama seperti langkah-langkah yang sudah sempat saya sampaikan, bisa di-download dulu template-nya, lalu kemudian ikuti template-nya, gitu ya. Lalu kemudian penulisannya saya belum tahu apakah teman-teman mahasiswa ini sudah uh, memiliki cukup aplikasi pendukungnya ya untuk artikel ilmiah semacam Zotero, kemudian Mendeley, Perplexity, kemudian misalnya pakai untuk give draft, untuk bikin abstrak misalnya. Ya, kalau memang belum nanti pertemuan yang ke depan atau kalau misalnya kita mau bikin pertemuan tersendiri secara online bisa. Ya, saya harap semuanya sudah familiar dengan itu karena kalau kita tidak menggunakan aplikasi itu eh, akan kesulitan ya untuk bisa terobos ke Sinta atau ke Scopus ya. Saya kira itu. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi kita bisa tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Terima kasih. katsiran. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Mohon bimbingannya selalu Prof dan Pak Dokter Sofyan. Amin. Terima kasih, Prof. Buat kelas khusus.